Saya sering dengar kalimat bahwa kita harus mengejar mimpi. Tapi di sisi lain, ada yang bilang kita harus ikhlas. Bukankah itu bertentangan? Kalau kita mengejar, kenapa harus melepas? Pertanyaan yang sangat bagus. Justru disitulah banyak orang keliru memahami proses hidup. Kita ini bukan mengubah takdir, kita menarik takdir yang selaras dengan kualitas diri kita. Maksudnya menarik takdir itu bagaimana? Bayangkan hidup kita dikelilingi banyak kemungkinan. Takdir terbaik itu ada, tetapi ia responsif terhadap siapa kita saat ini. Jika kualitas diri belum berubah, cara berpikir, emosi, kebiasaan, maka peluang terbaik sering lewat begitu saja. Jadi bukan takdirnya yang berubah. Betul, yang berubah adalah keterhubungan kita dengan takdir itu. Ketika diri kita naik level, lebih tenang, lebih yakin, lebih siap, peluang yang sebelumnya jauh menjadi relevan dan mendekat. Tapi masih terasa paradoks. Kita disuruh mengejar mimpi, tapi juga harus ikhlas. Tidak paradoks sebenarnya. Prinsipnya begini, kita maksimal dalam usaha, kita minimal dalam keterikatan hasil. Orang yang terlalu menggenggam hasil biasanya tegang, cemas, dan mudah putus asa. Sebaliknya, orang yang berusaha serius tapi hatinya lapang justru lebih stabil performanya. Jadi ikhlas itu bukan pasrah tanpa usaha. Bukan, ikhlas itu kondisi mental saat usaha tetap jalan, tapi hati tidak panik kalau hasilnya belum datang. Kalau seseorang tidak mendapat lingkungan yang mendukung sejak kecil, apa yang bisa dilakukan? Ada 4 langkah praktis yang bisa dibangun sendiri. 1. Selektif memilih lingkaran. Cari orang di sekitar yang memiliki kualitas yang ingin kita capai. Bukan berarti sombong, ini soal nutrisi mental. Lingkungan adalah cuaca psikologis tempat pikiran kita tumbuh. Kedua, konsumsi ilmu secara konsisten. Kenapa membaca sering ditekankan? Karena otak butuh suplai perspektif baru. Tanpa itu, cara berpikir kita hanya mengulang pola lama dari lingkungan. Membaca bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi memperluas kemungkinan cara melihat hidup. Ketiga, jurnal refleksi diri. Apa manfaat jurnal? Jurnal membuat pikiran yang kabur menjadi terlihat. Banyak orang merasa stuck bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah benar-benar melihat isi kepalanya sendiri. Menulis membantu, mengurai emosi, mengenali pola, memperjelas arah. Keempat, afirmasi yang selaras. Banyak yang bilang afirmasi tidak mempan. Afirmasi hanya bekerja jika dibarengi rasa pantas. Kalau mulut bilang mampu tapi tubuh tegang dan pikiran menolak, otak membaca itu sebagai konflik. Afirmasi yang efektif harus realistis secara emosional, diulang konsisten, disertai tindakan nyata. Bagaimana dengan rasa takut? Misalnya saat public speaking. Prinsip sederhana, semakin kita menghindari takut, semakin ia membesar. Latihan terbaik justru mendekati ketakutan secara bertahap. Beberapa langkah praktis, mulai dari audiens kecil, ulangi berkali-kali, fokus pada pesan bukan penilaian orang. Jam terbang sering mengalahkan bakat. Bagaimana cara tahu bidang yang paling cocok untuk kita? Ada satu petunjuk kuat. Perhatikan hal yang terasa mudah bagi kita, tetapi hasilnya konsisten bagus. Seringkali orang meremehkan keunggulannya sendiri karena terasa terlalu gampang. Ciri potensi alami, cepat dipelajari, tidak terlalu menguras energi, sering mendapat apresiasi orang lain, hasilnya stabil bagus. Bagaimana kalau seseorang tidak mendapat lingkungan yang mendukung sejak kecil? Biasanya karena 2 hal, memberi tenggat terlalu kaku pada hasil, dan lupa menikmati proses. Padahal dalam banyak kasus, waktu menunggu panjang bisa terbayar sangat cepat ketika momentum datang. Jika dirangkum, apa kunci utamanya? Sederhana tapi dalam. Tingkatkan kualitas diri, perbaiki lingkungan, konsisten berusaha, longgarkan keterikatan hasil, tetap bahagia selama proses. Karena pada akhirnya, kita bukan sedang memaksa masa depan, kita sedang mempersiapkan diri agar masa depan terbaik mau mendekat. Jadi tugas kita bukan mengejar takdir dengan panik, tapi memantaskan diri dengan tenang. Tepat sekali, dan proses itu dimulai dari hari ini.